Sedang hadirin sekalian, amalan nomor satu yang paling dianjurkan di bulan suci Ramadan adalah taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat. Taubat itu sekalian, ya dulu mungkin kita bergelimang dengan dosa. Mungkin dulu mulut enggak bisa kita jaga dengan baik, ya. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat itu ada sisi yang kedua, bukan hanya karena dosa, tapi ada juga yang sisi kedua. Apa itu? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kita yang sebenarnya punya peluang untuk menjadi lebih baik, kita enggak melakukannya. Kita punya peluang. Misalnya dulu saya baca Quran setiap hari 1 halaman. Sebenarnya saya punya kesempatan untuk lebih banyak daripada itu. Maka dia pun bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengupgrade dirinya. Jadi dosa itu, taubat kita itu tidak mesti dari dosa. Istighfar kita tuh enggak mesti dari dosa. Coba kita perhatikan sekalian. Salat itu ketaatan atau bukan? Ketaatan, ibadah. Pertanyaannya, apa zikir yang pertama sekali kita ucapkan setelah kita solat? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa zikir yang pertama? Astagfirullah. Memangnya dosa apa kita buat? Jadi kembali lagi, istighfar dan taubat itu tidak mesti karena dosa. Nabi Muhammad SAW status beliau bagaimana? Telah diampuni dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang. Sekiranya beliau berusia 100 tahun, beliau tidak memiliki dosa. Sekiranya Allah panjangkan usia beliau sampai 1000 tahun pun, Nabi Muhammad tidak punya dosa. Tapi beliau mengatakan apa? Wahai umatku, beristighfarlah kalian, karena sesungguhnya aku setiap hari beristighfar tidak kurang dari 70 kali. Dalam riwayat lain tidak kurang dari 100 kali. Begitu juga kita melihat dalam Al-Quran, misalnya cerita Nabi Ibrahim yang membangun Ka'bah. Membangun Ka'bah ketaatan. Tapi apa doa Nabi Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah? Beliau berdoa, wa tub alaina, ya Allah berikanlah ampunan dan taubat kepada kami. Jadi Nabi Ibrahim minta supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan taubat kepada kita. Sedang hadirin sekalian, orang-orang yang bertaubat ini adalah orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah bersabda, kalau kalian enggak pernah melakukan dosa, ini salah satu berita gembira ya. Kalau kalian enggak pernah melakukan dosa, Allah akan ganti kalian dengan orang-orang yang melakukan dosa, lalu mereka bertobat kepada Allah dan Allah memberikan taubat untuk mereka. Jadi karena itu kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam ada kemungkinan melakukan kesalahan. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik mereka yang melakukan kesalahan adalah mereka yang bertaubat kepada Allah. Dan orang bertaubat ini sekalian sangat dicintai oleh Allah. Dalam Al-Qur'an Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah mencintai orang-orang yang suka bersuci, suka jaga wudunya, suka menjaga dirinya dari keburukan dan kemaksiatan. Masya Allah. Kisah seseorang pada masa Bani Israel membunuh 99 jiwa. Lihat ini. Ada dosa lebih besar pada pembunuhan? Ada. Yang pertama sekali dihisab nanti pada hari kiamat ada 2. Kita sering dengarnya satu aja. Yang pertama sekali akan diperhitungkan, akan dihisab pada hari kiamat. Yang pertama salat, itu berkaitan dengan hablum minallah. Yang kedua yang berkaitan dengan hablum minan nas. Yang pertama sekali dihisab adalah tentang pembunuhan. Dia sudah membunuh 99 jiwa. 99 manusia sudah dia bunuh. Tapi timbul penyesalan dalam hatinya, ini kan enggak benar ini. Lalu dia pun tanya-tanya sama orang, siapa nih orang yang bisa saya tanya untuk saya mau bertaubat? Orang-orang tunjuk kepada seorang abid.
Ini orang yang paling abid di daerah ini, orang yang paling hebat ibadahnya. Pergilah orang ini, pembunuh ini, menjumpai sang abid. Wahai tuan abid, wahai tuan murabbi, wahai tuan mursyid, saya ingin bertaubat. Apa dikatakan oleh sang abid? Memangnya dosa apa yang kamu buat? Kamu bertaubat. Saya telah membunuh 99 jiwa. Oh, kalau gitu keluar sekarang. Jangan lama-lama di tempat ibadah saya. Karena kalau jatuh azab nanti bukan hanya kamu kena, kami semua di sini kena. Abid ini nggak tahu siapa yang diajak bicara ini, preman pembunuh 99 jiwa ini. Ingin bertaubat kok dipotong semangatnya itu, dipangkas. Maka geram dia, marah dia, dibunuh abid tersebut. Sehingga menjadi sempurna 100 orang yang dia bunuh. Tapi kembali lagi, ya Allah, ingin bertaubat kok kembali buat dosa. Lalu dia tanyalah, mana orang yang paling alim? Lalu orang-orang tunjuk orang yang paling alim. Kalau tadi yang paling rajin ibadah, ini yang paling alim. Lalu ketika sampai kepada tuan syekh tersebut, wahai tuan syekh, saya banyak sekali melakukan dosa, dosa saya besar sekali. Apakah saya masih bisa bertaubat? Orang alim tidak perlu tahu dia dosa apa yang dibuat. Langsung dia katakan, wa ma mana'aka an tatuba ila Allah? Apa yang menghalang engkau untuk bertaubat? Tapi dosa saya lebih besar daripada gunung dan bahkan lebih besar daripada bumi ini. Tuan Syekh mengatakan, kalaupun dosamu sebesar bumi ini, sesungguhnya ampunan Allah seluas langit dan isinya. Masya Allah. Ya? Inilah perbedaan abid dengan alim. Oke, syaitan lebih takut ke siapa? Ke alim. Seorang alim sedang tidur, seorang abid sedang beribadah. Tapi abid ini enggak memiliki ilmu, enggak cukup ilmunya. Syaitan lebih takut sama alim yang sedang tidur di sebelahnya daripada sang abid yang sedang beribadah. Kenapa takut? Jangan sampai yang alim sedang tidur ini melihat bagaimana salat si abid yang penuh dengan kesalahan. Karena kalau sang alim melihat, nanti akan diperbaiki kesalahan sang abid. Jadi syaitan lebih takut dengan tidurnya sang alim daripada ibadahnya sang abid. Kemudian tuan syekh ini mengatakan, wahai bapak yang ingin bertaubat, kalau anda ingin bertaubat, saya ingin memberikan satu petunjuk kepada tuan. Pergilah ke negeri sana, jangan di sini, tinggalkan negeri ini. Karena negeri ini, kalau engkau berada di sini, takutnya engkau akan kembali jatuh kepada kemaksiatan. Pergilah ke sana, di sana ada orang-orang saleh, beribadahlah kamu, bertaubatlah kamu dengan mereka. Lalu segeralah berangkat pembunuh 100 jiwa ini. Di tengah jalan, belum sampai lagi ke sana, meninggal dunia. Belum sempat melakukan satu ketaatan pun. Turun 2 malaikat di waktu itu untuk mengambil rohnya. Yang satu malaikat azab, yang satu lagi malaikat rahmat. Malaikat azab mengatakan, ini hamba belum pernah buat kebaikan sekalipun, saya yang paling berhak untuk mengambil rohnya. Malaikat rahmat mengatakan, ini hamba ingin bertaubat, ini hamba ingin bertaubat, saya yang paling berhak untuk mengambil rohnya. Jadi kalau malaikat saja berbeda pendapat, apalagi kita malaikat yang tidak ada nafsu bisa demikian berbeda pendapat, apalagi kita. Ini dikatakan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi dalam kitab beliau tentang memahami ikhtilaf. Jadi Bapak sekalian, Allah kirimkan malaikat yang ketiga untuk menjadi hakim, menjadi penengah antara kedua malaikat yang sedang berselisih faham. Apa perintah malaikat yang ketiga ini? Ukur dia jarak tujuannya dengan negeri asalnya. Mana yang lebih dekat, maka dia masuk dalam kategori itu. Diukurlah Bapak sekalian,
ternyata jarak dia ke negeri tujuannya lebih dekat 1 jengkal, hanya 1 jengkal, sehingga malaikat rahmat menjadi malaikat yang paling berhak untuk membawa ruhnya. Maknanya apa? Dia menjadi ahli surga.